Kak, baca apa? Buku. Keren. Iya keren. Kita ngapain nih, Kak? Iya. Tuan rumahnya mana ya? Nih, ya. Udah Kak Iman baca, kamu diam ya. Saya nih dari tadi aku lama banget nungguin. Shh, jangan berisik, tar orangnya keburu datang kamu. Kak, Shh, apa? mana? Sana belum datang. Situ belum datang. Kak, Shh, apa sih? Oi, Kak Ili kemana nih, Kak? Oi. Mas Iman. iya. Enggak apa-apa. Ya maaf telat. Ya maaf. Maaf. Oh iya. Indra. Udah datang. Bentar ya, saya siap-siap dulu. Iya. Kok bisa di Ya sini, telat Indra? mulu tuh orang tuh. Shh, nggak boleh gitu. Dari mana makanya kalau bangun? Iya, macet. Kak, Apaan? Mas Indra mana? Nggak tahu, udah biar aja deh. Baca lagi, baca. Lah lu Indra, gua kira kagak datang digantiin ini. Siapa yang bilang dia mirip gue tadi? Siapa yang bilang tadi? Kayak denger sesuatu di belakang. Hah? Siapa yang bilang dia mirip sama gue? Jadi lo mau bilang gue mirip sama orang hutan? Hah? Gue tuh lebih mirip sama Bekantan. Selamat datang di Sang Juara. Oke, ini luar biasa ya. Ya ampun, shush. Tenang dulu, ini lucu banget Kak, nih. kenapa telat, Kak? Enggak, aku tadi nggak telat, aku di belakang sebenarnya. Oh gitu, udah jangan cerewet ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Otan. Otan. Namanya Otan namanya. Ada singkatannya, Kak. Singkatan dari apa, Otan? Orang utan. Orang hutan. Susah banget ya. Ya? Tidak pikir singkatan apa gitu, Otan. Ternyata orang hutan gitu. Ini Kak Iman, ngomong-ngomong, Baik. sudah berapa lama sih menjadi pendongeng? Mulai dongeng tuh dari mulai aku lulus SMA itu udah mulai sering dari ulang tahun ke ulang tahun. Emang seneng kayaknya ya dengan Dari dunia hobi dongeng. awalnya. Sebenarnya seefektif apa sih untuk memberikan dongeng ini sebagai cara untuk ya katakanlah terapi untuk anak-anak pasca bencana? Dalam komunitas besar itu paling kecil kan adalah keluarga ya. Iya. Dalam keluarga tentunya yang paling istimewa adalah anak. Ketika anak sudah bisa tersenyum, ketika anak sudah bisa pulih, normal, berani beraktivitas, meninggalkan kekecewaan, meninggalkan semua masalah-masalah, lalu dia gembira. Saya yakin orang tua juga ikut tersenyum akhirnya. Luar biasa sekali ya kekuatan dongeng Iya. sebagai penyembuh luka hati anak-anak ini ya. Tapi Mas Iman sendiri, Baik, kenapa tertarik dengan dunia anak-anak? dunia anak itu dunia yang luar biasa buat saya. Karena pertama, saya sendiri mantan anak-anak ya. Oh ya iyalah, masa lahir-lahir segede gini kasihan ibunya. Iya, dunia anak itu dunia yang luar biasa dan dunia anak itu dunia yang paling jujur. Dan kalau misalkan saya bermimpi negeri ini akan menjadi sangat luar biasa, akan muncul juara-juara yang luar biasa ke depannya, pastinya yang akan datang juara itu adalah anak-anak yang sekarang. Iya benar banget. Anak-anak adalah harapan masa depan kita Betul. ya. Kak Iman, Ya, kakak ini memilih menjadi relawan dari tahun berapa waktu itu? saya masuk pertama kali dunia bencana itu di Aceh ya. Di Aceh. Aceh, kalau nggak salah 2004 itu. 2004. Di Aceh 2004. Kemudian setelah itu di beberapa tempat yang lainnya. Menyusul Jogja ya. Jogja beberapa waktu itu ya. Nah, kenapa Anda ke sana waktu itu yang mengetuk pintu hati Anda itu apa turning point-nya? Indonesia ini dicoba dengan bencana yang luar biasa, tsunami dan gempa bumi di Aceh. Itu saya yakin pada saat itu semua manusia, semua orang yang melihat teriakan anak-anak di TV itu miris ya, termasuk saya. Waktu itu saya coba kumpulkan di rumah jadi posko untuk kirim barang-barang ke Aceh, tapi masih belum kurang puas, masih nggak puas. Maka saya berangkat waktu itu dan sejak dari situ akhirnya jadi kecanduan. Terakhir saya turun ke erupsi Merapi terakhir kemarin. Dan yang lebih luar biasa lagi dari Kak Iman ini adalah karena bukan hanya datang ke sana sebagai relawan, tapi ternyata hingga sekarang nih ada beberapa anak-anak yang malah tinggal bersama di tempat kakak di kampung ya, sebagai anak-anak adik-adik asuh mungkin ya kita betul. sebutnya ya. Dan ini adalah dengan biaya sendiri. Ya, Namanya. jadi kalau saya ke lokasi bencana, Mas Indra, begitu selesai saya melakukan aksi kemanusiaan, bukan berarti selesai juga hubungan saya dengan lokasi tersebut. Saya pengen ada ikatan yang luar biasa. Apa salah satunya? Saya coba cari dengan tokoh masyarakat, jika ada anak yang bisa ikut bersama kita. Setelah diskusi panjang dengan keluarganya, lalu setuju. Beberapa bulan kemudian anak tersebut diantar ke rumah kita ongkosi. Lalu biayanya dari mana?
Saya ini kalau sudah mendongeng keluar, terima panggilan, andaikan ada rizki dari apa yang saya dapat dari mendongeng, itu 50% itu udah punya anak-anak semuanya. Sisanya buat ongkos, buat jajan saya pribadi dan lain-lain. Kak, Ya. kepuasan apa sih yang didapatkan dengan membantu anak-anak ini? Nanti jawabnya ya, Wah. jangan kemana-mana nih. Kita akan jawab saat lagi. Tetap di Sang Juara menyebar rantai kebaikan. Dunia anak-anak tidak pernah lepas dari Iman Surahman. Pengalaman menjadi relawan membuatnya lebih peka. Dibantu 3 pendongeng, dongeng ceria berbagi keceriaan dengan anak-anak di seluruh Indonesia. Dongeng yang bertujuan mendidik dan menghibur anak pun mengetuk hatinya. Di rumahnya yang sederhana, Iman mempersilahkan anak-anak yatim menjadi bagian dari keluarganya. Kebanyakan dari mereka berasal dari daerah kecil seperti Pulau Tunda, Nusa Tenggara Timur, bahkan Timor. Dan sampai saat ini sudah 25 anak yang disekolahkannya sejak tahun 2006. Dalam sebulan banyak biaya yang dikeluarkan Iman untuk biaya hidupnya bersama anak-anak di rumahnya. Namun Iman tidak pernah khawatir akan datangnya rejeki. Anak yatim di rumah Iman dibekali keterampilan berwirausaha untuk mengelola cuci kiloan. Iman dan istri percaya akan selalu ada buah mujizat di kala kesulitan. Bagi Iman, anak-anak adalah bagian dari hidupnya. Kembali lagi di Sang Juara, dan Sang Juara kita hari ini adalah seseorang yang sangat luar biasa sekali, dekat dengan dunia anak-anak karena kecintaannya pada dunia anak-anak itu juga, bahkan membuka pintu rumahnya untuk menerima beberapa anak sebagai adik asuh dan tinggal di rumah beliau ini ya. Ini sekarang ini ada berapa adik asuh yang tinggal bersama dengan keluarga kakak? Sekarang ini tinggal sekitar 10 anak. 10 anak? Dari total sejak saya mulai kumpul sama mereka itu hampir ada 25-an ya. Sudah ada yang lulus, sudah ada yang wisuda. Wow. Saat ini ada yang kuliah juga di Bandung. Ya, dibantu sama beberapa family juga tinggal di sana, dan ada yang sudah menikah. Untuk menghidupi 25 anak itu kan tidak sedikit. Iya, jadi banyak juga kawan-kawan yang menitipkan rezekinya ke kita. Kebetulan saya kumpulkan beberapa teman-teman pendongeng yang saya sebut gerakan para pendongeng peduli kemanusiaan. Ya. Mereka juga sempat jadi, sampai sekarang masih jadi relawan kita. Mereka mendongeng, lalu 50% dapat masuk untuk anak-anak kita. Dan ada beberapa lembaga, nih beberapa bulan terakhir ini ada satu lembaga yang membantu untuk ongkos anak-anak, untuk sekolah. Nah, ini tuh mereka anak-anak yang masih ada keluarganya atau yatim piatu atau gimana sih Kak? Beragam. Hanya 2% yang masih ada orang tuanya, sisanya tidak ada ayah, bahkan ada yang sudah tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Dan kita punya anak asuh paling kecil usia 9 bulan sekarang di rumah. 9 bulan di 9 rumah. bulan. Aduh, coba. Itu dari mana? Dari daerah Pangandaran, Logodor. Daerah ini dulu kena tsunami juga habis. Dan memang dari ragam daerah di Indonesia ya, karena bahkan dari NTT pun ada loh. Iya, dari ya, NTT. seorang adik kita yang sekarang ini menjadi anak asuh atau Iya. adik asuh dari Kak Iman. Nah, kita ketemu aja langsung yuk. Hasna, nak sini dong, kita berikan tepuk tangan untuk Hasnawati. Ada kasnya, ada kasnya. Nah, kita sekarang ngobrol dulu sama Hasna nih. Hasna, baik-baik ya? Iya, Hasna umur berapa sih? 15 15 tahun. Asalnya dari dari NTT. NTT. Waktu itu gimana ceritanya bisa berkenalan dengan Kak Iman? Bisa kenalan dengan Kak Iman itu dari Ustadz. Karena kan ada Ustadz, sama Ustadz itu sahabatnya Kak Iman. Oh. Jadi kebetulan tuh lagi bingung-bingungnya mungkin di sekolah. Terus ditawarin sama Ustadz, kamu mau nggak sekolah di Jakarta? Terus ya udah pas waktu itu langsung pamitan sama nenek, pamitan sama keluarga di sono. Ya udah berangkat dari sono.
Terus dalam perjalanan 9 hari, Dan akhirnya berapa lama sekarang sudah tinggal 5 tahun. di rumah Kak Iman? 5 tahun? Iya. Oh, kalau Hasna sendiri sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih, Nak? Cita-cita saya sih pengen jadi guru. Pengen jadi guru, ih keren, luar biasa. Terus untuk mewujudkan cita-citanya nanti nih, berarti ya, sekarang rajin dong belajarnya, sekolahnya rajin dong. Insya Allah. Nah, ini kita tanya nih sama Kak Iman. Kak Iman, kalau ada anak-anak yang di rumah gitu, terus mereka malas misalnya, atau belajarnya kurang rajin, dimarahin juga nggak tuh, Kak? Anak-anak ini jam 3 harus bangun, jam 4 harus bangun. Dan tidur tuh jam 8, jam 9 harus sudah masuk kamar. Kalau saya sih target ke mereka, kamu harus jadi anak cerdas. Iya. Kalau orang pinter banyak, tapi orang cerdas yang sedikit, aku bilang. Kalau orang cerdas pasti pinter. Jadi berarti di sini kita lihat yang diberikan pendidikan oleh Kak Iman sendiri bukan hanya pendidikan sekolah atau pendidikan formal, Iya. tapi juga apa yang mereka butuhkan untuk kepribadian dalam kehidupannya nanti ya. Betul. Harapan Kak Iman untuk anak-anak Indonesia. Aku berharap anak-anak Indonesia ini nggak boleh kehilangan keceriaan. Ceria itu adalah haknya anak-anak. Saya titipkan kepada anak Indonesia, jadikan anak Indonesia ini menjadi luar biasa. Luar biasa sekali. Hasna, harapannya buat Pak Iman apa? Harapan saya Mhm. ingin bagian Kak Iman yang Ya. udah membantu saya. Kasih. Terus ingin menjadi anak Indonesia yang sukses, Amin. membanggakan Indonesia. Amin. Insyaallah. Terus berbakti kepada orang tua pastinya. Amin. Semoga tercapai semuanya ya. Kak Iman terima kasih banyak loh. Hasna makasih ya. Thank you banget untuk inspirasinya dan semoga semua harapan kita tercapai. Baik. Anak-anak Indonesia yang menjadi masa depan bangsa ini menjadi lebih baik tentunya ya. Kita akan segera kembali tetap di Sang Juara menyebar rantai kebaikan.